Semangat, Masya Allah. Itu kan bensin dah. Ayo, ayo naik. Ini sudah tiba di Kuala Lumpur. Sekarang kita akan ke gate C12. Masya. C. Pesawat, kita naik kereta dulu. Masya Allah, semangat, semangat. Alhamdulillah pada salin, pada pakai soal. Sempak apa? Pakai sempak bisa merosot. Hah? Ya makanya menurun. Takut nggak pakai sempak, takut merosot. Ayah malu Oke Bu. Yo. Jamaah Al-Fikul. Keberangkatan. Ya, dari mana Bu? C12 dari Kendal Kalimantan. Dari Kendal. Ya, bis 2. Oh, bis 2. Oh, luar biasa Bu ya. Perjalanan malam mulai jam berapa dari sana? Asar. Enggak, Batu Isya. Balik Isya ya. Oh, balik buru juga ya, balik Isya ya. Alhamdulillah. Dari rumah Batu Malik. Oh, Berangkat Batu Isya jam 4. alhamdulillah. Jadi berangkat dari rumah tanggal 24 pada Isya sampai pas subuh di Bandara Soekarno-Hatta. Dan hari ini berada di Bandara Kuala Lumpur. Kita akan bertolak menuju Jeddah menggunakan Batik Air. Insya Allah program kita adalah ke Mekah lagi. Jadi kita umroh dulu, jadi capek dulu, baru istirahatnya di Madinah. Kan? Istirahatnya di Madinah ya Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Amin. Terima kasih Ibu. Amin. Istiqomah. Dadah. Mudah-mudahan berkah. Mbah yang hebat, kuat Mbah. Masya Allah. Yang duduk. Ya, duduk kan onek. Oke. Ya. Ini dulu kita. Oh iya. Iya. Wah, tahan mau bersih. Alhamdulillah, ni'matallah wal mulka la syarika lah. Labbaik Allahumma labbaik. Landing. Sudah menunggu di Jeddah.
semangat tinggal tempur. Hati Pak, licin Pak, hati. Alhamdulillah. Lantai berapa Haji? Jadi satu lantai ya, alhamdulillah ya, biar gampang koordinasinya ya. Alhamdulillah. Yang penting jaga semangat dan kekompakan. Waktunya kumpul, kita kumpul ya Pak. Amin. Dan ID card jangan sampai hilang. Kalau hilang, nyasar, tinggal tunjukkan aja kepada petugas. Ibu makan Bu. Ibu makan Bu, makan. Iya, ntar sono kita langsung umroh. Diisi dulu perutnya. Jam dari Mr. Roni, Dari Alfik. luar biasa. Jam-jam format. Kita pada saat ini melaksanakan perjalanan yang sangat mulia menuju tempat yang sangat mulia, yaitu Makkatul Mukarramah dan juga Madinatul Munawwarah. Kalau tidak disertai dengan niat yang mulia, maka perjalanan kita ini tidak ada apa-apanya. Walaupun kita berstatus sebagai tamu Allah, sebagai tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengingat perkataan Ibnu Mubarak ya, yang mana beliau itu pernah berkata, "Rubba amalin kabirin tusawwiruhun niyah, rubba amalin sawirin tu'addimuhun niyah." Banyak amal perbuatan yang kelihatannya besar, yang kelihatannya agung, yang kelihatannya mulia. Labbaik Allahumma labbaik, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. labbaik Allahumma labbaik, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Allahumma salli wa sallim Wa wa barik ala sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ridhoka wal jannah wa na'udzu bika wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. wa qina adzaban nar. wa adkhilna al jannata wa adkhilna al jannata ma'al abrar. ma'al abrar. Ya aziz Ya Aziz ya ghaffar Ya Ghaffar ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Yang mau istirahat
perjalanan itu memperbanyak talbiyah, memperbanyak istighfar dan juga selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap. Siap. Kita akan melaksanakan ibadah umroh bareng-bareng jam 3 lewat 10 menit. Sholat subuh bisa di Ka'bah ini, sholat subuh kan? Sholat subuh bisa di dalam Ka'bah. Subuh paling selesai subuh. Kalau uang real itu 60 rial, nanti caranya dibagikan ke petugas yang kerja di haram. Apa? Pembersih. Siap Pak, tempur Pak. Siap tempur nih. Siap. Sampai subuh nih. Dari rumah sudah siap. Iya, alhamdulillah. Harus siap, nggak siap harus siap pokoknya. Mental. Iya. Jaga. Bisa jam. Satu, dua, tiga, empat. Bis 2, misa dulu. Oke, kita mau kemana Pak? Instagramnya sudah saya Oke. komen gitu, Instagramnya sudah saya komen Pak. Jaya selalu Pak. Oke, Alhamdulillah. harus itu Pak. Semangat Pak. Victor, jaya selalu. Luar biasa, amin. Syukur kafir. Nanti kalau ada keluhan, ada kekurangan, kasih tahu kita biar buat perbaikan. Bisa gabung ya. lagi ya Pak. Amin, Insya amin. Allah, Oke. Pak. Dengan Pak siapa Pak? Pak Afifuddin dari Buja. Dari Jogja, alhamdulillah ya Pak. Bang bersama Alfi. Oke Pak, gimana kesan-kesannya Pak? Istimewa. Istimewa. Baru ikut pertama kali, tapi sudah diberi kesan yang sangat. Amin ya Allah. Ya, yang penting kebenaran. Amin, siap. Tingkatkan lagi. Sampaikan Pak ya. Laris manis. Amin, amin. Ya. Oke, siap. Bu, semangat ya Bu, semangat Bu. Kita sit itu dulu Bu. Ya Ibu, Mas, selamat Mbak. Ya Ibu. وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا Rabbina لمنقلبون lamunqalibun. Semangat Pak, semangat. إنا نسألك في سفرنا هذا Semangat. ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بؤسه اللهم Semangat ya Pak. أنت Semangat Pak, الصاحب semangat. في السفر Oke. Ibu semangat Bu. Semangat. في الأرض اللهم إنا نعوذ بك Na'udzubika من وأساء السفر min wasa'is safar وكآبة المنظر wa ka'aratil maut. Semangat ya Pak. وسوء Mantap. في المال Bu, semangat Bu. Semangat. Oke, semangat ya Pak. Semangat Pak. Sehat. Kita umroh lagi. Victor, mantap. Alhamdulillah. Terima kasih. Siap. والحمد لله رب العالمين الفاتحة kepada Indonesia jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sehat ini adalah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tentunya itu sehat rohani, sehat jasmani. Pada saat itu berada di bangsa yang dikenal
Sayyidina Umar ibn Khattab, dan beliau sehari sebelum keberangkatannya itu sudah mengumumkan pada siapa yang ingin menghalangi hijrahnya Umar silahkan halangi, besok Umar akan melaksanakan hijrah. Namun tidak ada seorang pun yang berani untuk menghalangi. Pun Rasulullah SAW sendiri itu belum mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melihat orang-orang Islam pada hijrah, orang-orang kafir Quraisy Mekah itu pada ketakutan. Apa yang ditakutkan? Kalau orang-orang Islam itu keluar dari kota Mekah, nantinya Islam itu akan di puncak Jabal Sur. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, janganlah engkau masuk duluan, biar saya masuk duluan. Waktu malam dan tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam gua. Namun demi keselamatan Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar memberanikan diri untuk masuk duluan dan membersihkan gua. Setelah bersih, baru Rasulullah SAW itu dipersilahkan untuk masuk. Orang masa itu bisa membedakan itu jejak kaki siapa. Maka jejak kaki Abdullah itu ditutupi dengan jejak kaki kambing yang dikembala oleh Amr bin Buhairah. Adapun Siti Asma itu bertugas untuk mengantar makanan setiap hari kepada Rasulullah SAW dan juga abahnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu naik ke Jabal Sur yang tingginya seperti itu, dan tentunya waktu itu belum ada tangga. Sedangkan Abdullah bin Uraikid, Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia itu sebagai yang menyiapkan kendaraan dan juga sebagai penunjuk jalan menuju kota Madinah. Karena Abdullah bin Uraikid itu tahu jalan pintas menuju kota Madinah. Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sedikit kita mengingat sejarah hijrahnya Rasulullah SAW itu belum tuntas ya. Namun itu banyak pelajaran yang bisa diambil oleh kita, mulai dari pengorbanan para sahabatnya, walaupun nyawa taruhannya, dengan senang hati mereka itu melaksanakan demi keselamatan Rasulullah SAW. Setelah haji tidak melaksanakan wukuf di Arafah, maka hajinya itu tidak jadi. Di depan ini dibawa Arafah di sebelah kanan. Oh, sebelah kanan loh. Adalah Arafah yang banyak artinya itu tahu. Ada riwayat yang mengatakan kenapa Arafah ini dinamakan Arafah. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diajarkan tentang manasik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk mengajarkan Nabi Ibrahim tentang manasik haji. Sesampainya di Arafah, setelah dijelaskan semuanya oleh malaikat Jibril, malaikat Jibril itu bertanya, hal arafta ya Ibrahim, apakah kamu sudah tahu wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, araf.
ada juga yang mengatakan kenapa Arafah dinamakan Arafah, yaitu Nabi Adam alaihissalam tahu bahwasanya dosanya itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beliau sedang berada di Arafah. Juga ada yang mengatakan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tahu bahwasannya mimpi itu betul-betul perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu malaikat Jibril Nabi Ibrahim alaihissalam itu berada di Arafah. Nah, di depan kita akan memasuki Arafah. Arafah adalah tempat wukuf bagi jamaah haji, yang mana pada tanggal 9 bulan haji, Arafah ini sebagai tempat yang paling agung. Arafah adalah tempat yang paling mulia. Tidak ada tempat yang lebih mulia daripada Arafah ketika semua jamaah haji itu melaksanakan wukuf di Arafah. Dan semua doa yang dipanjatkan oleh jamaah haji ketika di Arafah itu semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pas hari Arafah ada orang berdoa di Arafah namun tidak yakin bahwasanya doanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk dosa besar. Karena semua doa yang dipanjatkan di Arafah ketika hari wukuf itu diijabah semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari Arafah, dan ketika kita berdoa di Arafah, itu adalah doa yang paling mulia, doa yang paling utama adalah doa yang dipanjatkan di Arafah ketika melaksanakan wukuf. Dan juga wukuf itu adalah penghapus dosa. Bahkan dalam diri manusia itu setiap dalam diri manusia itu ada dosa, yang mana dosa itu tidak ada ampunannya kecuali dengan melaksanakan wukuf di Arafah. Dan semua dosa ketika kita melaksanakan wukuf di Arafah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari Arafah Allah Subhanahu wa taala paling banyak membebaskan umat manusia dari api neraka. Nah, ibadah haji maka pada hari Arafah itu sibuk dengan ibadah wukufnya. Bagi yang tidak melaksanakan haji itu juga dikasih ibadah khusus. Ayo Bu, semangat Bu, panas Bu, semangat, semangat, semangat. Oke, kita berada di Jabal Rahmah. Ayo. Semangat, semangat, semangat. Semangat Pak. Alhamdulillah, semangat. Panas, semangat. Ya, sip. Ya. Oke, semangat semua, semangat. Masya Allah, luar biasa Ibu. Semangat semua. Semangat. Di mana kita? Jabal Rahmah. Oke, Jabal Rahmah. Tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa. Ya Pak, semangat Pak. Masya Allah, luar biasa. Orang tua kita. Masya Allah Pak. Semangat Pak. Semangat, semangat. Ya, semangat. Alhamdulillah. Gimana Pak? Semangat Pak. Di mana kita? Arafah. Jabal Rahmah. Oke, siap. Di Padang Arafah, Jabal Rahmah. Ibu, semangat Bu. Lagi di mana kita Bu? Di Jabal Rahmah.
sudah memasuki di Bantaran Jabal Rahmah ya. Bila itu adalah tiang atau tempat تاخذ النية بس الصرفية لا تاخذ النية هو قبل ما نطلع لحد الحرم اللي ياخذ النية. Di mana kita? Tahun depan kita berhaji. Duitnya dari mana? Al Victor. Ore. Sip. Tawaf dan sa'i. Adapun naik ke sana itu tidak ada keutamaan yang lebih ya. Sama dengan halnya tempat-tempat yang lain. Karena Arafah ini yang mempunyai keutamaan hanya pada tanggal 9 bulan haji. Yaitu ketika jamaah haji itu melaksanakan wukuf di Arafah. Namun untuk Jabal Rahmah yang ada tugu itu, pas di tugu ya, disitulah diyakini sebagai tempat pertemuan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Yang mana diyakini oleh jamaah haji dan jamaah umroh kalau berdoa di sana katanya itu cepat diijabah, apalagi minta jodoh. Katanya itu keyakinannya. Kalau minta jodoh di sana itu cepat diijabah. Namun keyakinan itu tidak ada yang mendukung baik dari Al-Quran atau hadis. Bahkan kalam ulama pun tidak ada yang mendukung keyakinan itu. Namun kalau kita mau berdoa silahkan, karena yang tidak boleh berdoa hanya satu tempat, yaitu tempat yang kotor saja, seperti nah di situ yang kita dilarang untuk berdoa. Namun untuk kita semua sebagai jamaah umroh, tempat-tempat yang istijabah untuk doa yaitu di sekitar Baitullah. Di sekitar Baitullah, seperti ketika kita tawaf, disitulah kita tempat ijabah untuk doa. Namun kalau yang mau naik untuk ibu-ibu misalnya mau berdoa supaya bapak-bapak nikah lagi, tidak apa-apa. Ini belum. Mungkin makan. Ini belum buah. Boleh biji boleh. Ada yang Semua 100.000 untuk menjaga bapak-bapak kita. Nah, betul. Jangan sih. Kasihan bapak-bapak nanti dimarahin tuh. Peluk dong bu, peluk bu, jangan dilepas bu, peluk. Kalau untuk bapak-bapak naik ke sana supaya ibu selalu sayang. Alhamdulillah kita sudah berada di Jabal Rahmah Ustaz ya. Alhamdulillah sudah nyampe Jabal Rahmah dan keberadaan jemaah sehat semua. Alhamdulillah, mabruk ya Allah. Semangat ya Mbak, semangat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahu Akbar. Ya, Pak Jabal, amin. Jabal Rahmah. Semoga kita mendapat rahmat. Amin, amin. Victor, saya selalu. Amin ya Allah, terima kasih. Mbak, sehat Mbak? Sehat? Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat. Mantap, bisa umroh lagi. Sehat walafiat. Semoga besok bisa datang lagi ke sini. Amin, amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kita foto dulu nanti. Nanti yang pakai handphone, foto pakai handphone langsung share di grup ya. Yang foto-foto masing-masing ya. Ya. Belum sih settingan. Ah, settingan ya. Mas sehat ya? Bu, sehat Pak? Ya sehat ya. Oke, semangat Pak ya. Kita umroh lagi nih. Nanti yang dari handphone, foto pribadi, share ke grup. Oke? Oke, siap.
karena di sini itu sangat dilarang mengadakan maulid. Bahkan kalau diadakan di hotel, ada pernah satu kejadian hotelnya langsung ditutup. Hotelnya langsung ditutup oleh otoritas ini. Jadi untuk kita dalam Masjid Hifz ini. Dan setelah Masjid Hifz itu ada jembatan, ada payung besar di sana tempat jemaah. Itu tempat lempar jumrah, itu di bawah payung besar itu, yaitu Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah atau yang dikenal dengan Jumratul Kubra. Itu payung yang besar. Dan ini di sebelah kanan ada terowongan. Itu adalah terowongan Mina yang pernah kejadian tahun 80-an ya. Itu banyak jemaah haji yang meninggal di dalamnya karena lampu penerangnya itu mati. Dan waktu itu masih satu jalur. Itu berlawanan arus. Kalau sekarang sudah 2 jalur. Ini yang bagi jamaah haji dari Mina mau ke Masjidil Haram itu jalan kaki terowongan itu. Atau yang dari Masjidil Haram mau ke Mina lewat terowongan itu. Allahumma labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik la syarika lak labbaik
innal hamda والنعمة wan ni'mata لك والملك laka wal mulk لا شريك لك la syarika lak. لبيك اللهم لبيك Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك Labbaik la syarika laka labbaik. إن الحمد Innal hamda والنعمة wan ni'mata لك والملك laka wal mulk لا شريك لك la syarika lak. اللهم صل وسلم Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم إنا نسألك Allahumma inna nas'aluka رضاك والجنة ridhaka wal jannah ونعوذ بك wa na'udzu bika من سخطك والنار min sakhatika wan nar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار wa qina adzaban nar وأدخلنا الجنة wa adkhilnal jannata مع الأبرار ma'al abrar. يا عزيز Ya Aziz يا غفار Ya Ghaffar يا رب العالمين Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rahman Rahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita nanti pelaksanaan tawaf, insya Allah kita laksanakan selesai salat duhur. Dan kita saya jelaskan sedikitnya yang semuanya akan itu menerima wahyu pertama yaitu turunnya Al-Quran Al-Karim. Ya, Ini balur, pas di depan balur. ini jelas. Nah, nih itu masih banyak orang yang lagi naik. Jabal Nur. Ini pas di sebelah kanan ini adalah Jabal Nur. Lagi ada orang yang naik di atas, panas-panas seperti ini nih. Itu ada bendahan turun di situ itu terdapat Gua Hira. Itu tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima Al-Quranul Karim. Jadi turunnya Al-Quran di Gua Hira atau di Jabal Nur ini bukan suatu kebetulan. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan 3 tahun sebelum itu, dari 3 tahun sebelum itu diciptakan oleh Allah, yaitu Gunung Abi Qubus. Dan itu banyak sejarah yang terjadi di Jabal Abi Qubus. Seperti itu ketika banjir masanya Nabi Nuh alaihi salam tak dah hancur, Hajar Aswad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diamankan di Jabal Abi Qubus. Ini kita berada di lobi Grand Al-Masya. Nah, ini ada lift 1, 2, 3, 4. Jadi ada lift 1, 2, 3, 4. Kalau Sini. dulu banyak bapak-bapak ganti kaos kan. Kalau haji. Ayo, come on. Ayo Pak. Udah, Mbak. Ayo. Masih cukup, Mbak. Cukup, Mbak. Baru datang. Baru Baru Jarah. Pak Jarot. Alhamdulillah. Kenapa?
Nah, ini kita akan makan ya. Sebelum kita majarot kita akan makan. Ayo Bu. Ayo Bu. Silakan. Bu nambah Bu. Hitung di sini. Gimana makanannya? Alhamdulillah ya. Amin. Mumpung di dalam beberapa kali nambah bebas. Keluar ntar ditembak lagi ini. Pak Haji gimana Pak Haji makanannya? Mantap bos. Banyos ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Makasih Afik Nur. Amin. Aji semangat aja. Ya gimana testimoninya dong Afik Nur? Yes. Oke. Makasih Pak Haji. Makannya enak. Amin. Jamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makasih banyak Pak Haji. Oke Pak Haji. Ini adalah tim kita yang sudah selesai makan ya. Gua belum datang. Ada di belakang. Kita mau kemana Bu? Mau kemana kita? Mau ke Taif. Tapi siap umroh lagi? Kuat? Insya Allah. Amin, Masya Allah. Ibu kuat nih. Ya, umroh lagi ya. Kita makan di sono, makan nasi Arab. Ya, oke. Ya, gimana pelayanan Alfik? Alhamdulillah pelayanan bagus, masakannya juga enak, selera makan yang sehat. Amin ya Allah. Mudah-mudahan makbul mabrur ya Bu ya. Terima perjuangan kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita diganti berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Setiap tetes keringat kita umroh mudah-mudahan diganti dengan makbul. Amin. Kita akan melaksanakan ikut Taif hari ini dari Denpasar. Berangkat menuju Taif. Ya, neng Arab. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sama Allah sama Sehat, Bu? Rasulullah Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat, amin. Selalu diberikan kesehatan. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat ya Bu. Semangat umroh lagi. Kita umroh lagi. Ya. Amin. Sehat tapi Pak ya. Alhamdulillah. Bapak sehat ya? Bapak di Turki ya? Turki. Turunan kidul. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Segar. Amin. Pak Haji sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat ya Pak? Pak Haji, sehat Pak Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Amin. Bu sehat Bu? Akbar. Haji, sehat Haji. Alhamdulillah. Sehat Pak. Allah. Haji, sehat. Amin. Alhamdulillah. Pak, sehat Pak. Haji, sehat lalu. Amin Ibu. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Bu.
Oke. Alhamdulillah. Pak, ya Pak. Pak Haji. Pak Haji sehat ya? Ini. Sabarona hadza wa'fu anna bu'da Allahumma antas sahibu bis safari wal khalifatu fil ahli Allahumma inna na'udzu bika min wa'sa'is safari wa'abatil mandari wal munqalabi bil mali wal ahli wal waladi Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana wahfadna wahfad ma ma'ana wa ballighna ma ma'ana Allahumma ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu, ke Gapura. Gapura Abdullah bin Abbas, Taif. Oh, Haji. Mana Pak Haji? Ya, foto dulu, kita foto dulu. Biar itunya kelihatan ya. Gapuronya kelihatan. Adem ke sini. Pak Haji. Ke sini. Masya Allah. Alhamdulillah sehat semua. Enggak Pak? Alhamdulillah sehat semua, sehat alhamdulillah. Mbak sehat Mbak. Bu sehat ya Bu. Masya Allah ya Bu. Siap.
Ayo Bu, lanjut. Oke. Semua sehat. Alhamdulillah. Bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tamu Allah, tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sekarang kita sudah nyampe di Masjid Abdullah bin Abbas, di mana di Masjid Abdullah bin Abbas ini terdapat makamnya sahabat Rasulullah sekaligus kerabat dekat Rasulullah, yaitu Abdullah bin Abbas. Posisi makamnya sekalipun ini tidak ditutup, kita tetap tidak bisa masuk karena berada di balik dinding, tertutup oleh dinding. Itu ada tulisan Maktabah Abdullah bin Abbas, kelihatan, dan di samping kanannya itu makbarahnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang dikenal sangat semangat dalam menuntut ilmu. Barusan saya sedikit sudah menjelaskan tentang sejarah Abdullah bin Abbas. Bahkan barusan saya sudah nyampe tentang bagaimana Abdullah bin Abbas pas waktu masih kecil pengen tahu secara langsung cara sholatnya Rasulullah. Karena Abdullah bin Abbas masih kecil, beliau tidak memungkinkan bisa melihat Rasulullah yang jadi imam sholatnya secara langsung. Akhirnya Abdullah bin Abbas meminta izin kepada Allah untuk bermalam di rumahnya. Sehingga ketika diizinin oleh Rasulullah terbangun dari tidurnya. Sebelum itu Abdullah bin Abbas sudah terbangun dan menyiapkan air wudhunya Rasulullah. Ketika Rasulullah pengen ngambil wudhu menuju hammam, ternyata air wudhu sudah siap. Akhirnya Rasulullah bertanya, siapa yang menyiapkan air ini? Dan Rasulullah mendoakan orang yang menyiapkan dengan doa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Mendoakan dengan mudah-mudahan Abdullah bin Abbas dijadikan orang yang faqih dan juga orang yang ahli tafsir. Dan sekarang ini sudah banyak ahli tafsir rujukannya kepada Abdullah bin Abbas. Kita semua menjadi orang yang cinta kepada Rasulullah, dekat kepada Rasulullah, dan juga karena kita sudah mudah-mudahan anak cucu kita semuanya ahli ilmu, alim, ahli tafsir, dan mendapatkan keberkahannya. Amin Allahumma. Biar tidak lama-lama karena panas kita tidak bisa sholat, kita langsung ziarah saja, ya. Kita minta doanya pada Yai Zainal. Tabarrukan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah.
Amin. Sayyidina Ali bin Amin. Abi Thalib. Amin. Amin ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidi Ali Talib Wasalli wasallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi adada hasanati wa ahli baiti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adada hasanati wa ahli baiti sahabat tabi'in tabi'in Amin. ila yaumil sa'ah. Amin ya Allah. Khususan ila hadratul sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bi rahmatika astaghfiruna ya Allah. Amin ya Allah. Salatan tuballighuna wa ahlana ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya Allah. Qabul ya Allah. Etikal haram Masyaratul Karim Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam bilut bin wa biyatin wa salamatin Amin ya Allah. bil maram wa sahbihi wa baraka wa salam Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Amin ya Allah. wa tub alaina ya Allah Amin. Qabul ya ya Allah. Maulana Amin ya Allah. Tawwabur rahim Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya Amin ya Allah. Qabul ya Allah. hasanah wa qina adzabannar Amin. wa adkhilna jannatan ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin ya alima ma bisudur wa akhrijna ya Allah Amin ya Allah. wa akhrijna ya Allah Amin ya Allah. minal Amin. bala'i wal waba'i Amin ya Allah. Amin. akhrijna ya Allah minal zulumati ilan nur ya alim sirri bina la tahdi sitrana wa afina wa fu'ana Amin ya wa Allah. kullana wa hisulana ya Allah biha ya Allah Amin ya Allah. ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil Amin ya Allah. Qabul ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin, amin ya rabbal Amin ya Allah. Istajib lana ya Allah. Amin. Wa yasir umurana Amin ya Allah. Rabbini wa dunya. Amin ya Allah. Jai sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Amin ya Allah. Jai sultan auliya Amin ya Allah ya Allah. Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala bidil karama. Amin ya Jai Allah. Toha Rasul Tudurubana bil qabul. Amin Wa ya Allah. hablana kulasul. Amin ya Wa Allah. bitajib lana amin. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin. Qabul ya Allah. Ayo, kalau memang sudah selesai, kita bisa keluar sekarang ini. Kemudian pegawai pabrik mulai menghitung mawar-mawar itu, sehingga mawar-mawar itu dihitung 125 mawar dan ditaruh di salah satu timbangan, dan yang serupa ditaruh di sisi yang lain. Lalu ia kumpulkan semuanya. 150 mawar lainnya ditimbang di atasnya, dan ini berlanjut sampai jumlah pada setiap timbangan mencapai kira-kira 1000 mawar. Dan semuanya ditempatkan di timbangan sebagai satuan berat, di mana sisa produksinya ditimbang. Kemudian setelah itu diangkut dalam keranjang ke pabrik yang terbuat dari tembaga, dan setiap pot menampung, menurut ukurannya, antara
Madu? Madu. Masya Allah. Itanan kananmu Masih. racun, itanan kirimu aku tak tahu mau mana yang akan kau berikan padaku. Ser, asik-asik jus. Ser, asik-asik jus. Aisyah. Asik berikan. Marhaba Mudir Kabir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Murah. Yuk sini murah, sini murah. Coklat Dubai, coklat Kona. Coklat. Masya Allah, bagus nomor 1. Indonesia bagus boleh. Masya Allah. Ayo, murah. Mana 5 real? Mana 5 real? Ayo. Semua ayo, semua sehat. Alhamdulillah. 90 jamaah sehat semua. Alhamdulillah. Berkah. Alhamdulillah. Amin. Pak deh. Mbah sehat. Alhamdulillah. Berkah. Ayo Bu, ya siap. Persiapan kita makan nasi mandi dengan daging kambing. Masya Allah, Masya Allah. Semua? 25 ya. Ya air oper. Nanti langsung Langsung ke masjid. langsung ke tempat mitot. Jadi nggak naik kereta gantung ya? Naik kereta gantung 350.000. 75 real. Kalau mau naik. Aman Ji. Langsung berarti. Nggak apa-apa ya? Langsung masjid Kak, aja. kalau memang ada yang mau ke kereta gantung, Pindah di sana. Pindah ke bis 1. Bis 1 kan banyak. Ini kan satu. Dua. Ini satu. Kalau soalnya bis 2 itu naik ke sana. Biarin. Kalau untuk kita Nggak ke itu ya? Nggak apa-apa ya? Oke, sip. Iya. Data gantungnya ekstrim, mantep di sini. Bisa di ekstrimin lah. Oke, berarti Iya. langsung ke masjid. Ya, siap. Oke. Sebelumnya saya akan mengabsen dulu. Yang mau ikut telefrik, coba diangkat tangannya. Telefrik kereta. Ada berapa orang? 6 orang ya?
Dan menaiki kereta teleferik di Taif ya Bu. Dadah. Assalamualaikum. Waduh. Kalam Indonesia. Masya Allah. Tuhan Kadir. Oke. Ayo Bu. Oke, Homsa. Tahan dulu. Alhamdulillah. Kita berlima. Oke, testimoni dong, Bunda. Gimana? Topik tuh. Alhamdulillah. Puas ya, Bun. Kita lagi naik kereta gantung. Alhamdulillah di Taif. Masya Allah, luar biasa. Sama Mbah Muti. Sama Guru Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, luar biasa. Allah penting happy. Aman Gitu. senyum macam tegang toh. ridho Allah. Kita semua berserah. Indah banget, Masya Allah. Bismillah. Jalannya gitu. Aman. Ya Allah, Masya Allah. Tabarakallah. Kuasa Allah. Semua milik Allah. Semua milik Allah. Jalannya itu. Bersama Alfi, hati tenang. Ini bisa tuh nggak ada yang naik. Dalam perjalanan suci yang dirindukan, bersama Alfitur, umroh nyaman, aman dalam kapan iman dan amanah. Kita berangkat menuju rumah Allah yang penuh berkah. Di bawah langit Mekah yang mulia, setiap langkah penuh doa. Dengan Alfitur Suasananya menegangkan, ibunya sampai gak berdaya gini. umroh dengan tenang. Mau begini turun bayangin. Malah satu Saya ngomong sebantang, Mbak. Marawani Itu malah setegang dong. Yang dalam tegang. Kan, Mbak? Ya Allah. Lu mau ora? Tekan kene kok kenang-kenangan kapan meneh merene. Nyaman kayak ngono. Bedanya itu oh ini sing geroncok dia. Setiap detik Cuma pakainya main sakit tok. serasa tenang. Ketemu diajak Ustaz. Alfi itu pilihan tepat menuju jalan surga. Bersama kita melangkah, bersama Alfi itu umroh nyaman, aman dalam dekapan iman. Dan amanah kita berangkat menuju rumah Allah yang penuh berkah. Beri, ini sare, mon. Yeah. Orang kita
Ibu. Iya, ibu. Umurnya berapa tahun, Bu? Ada 80? 76. 77. Kenapa 77? Masya Allah. Sehat. Ibu saya 80, udah nggak bisa. Kita semua Apa? berserah. Masih ada Ibu? Masih ada. Masih ada. Wong loro tok. Dalam ini. Nah, Nego sakranya. oh, Suami istri. suami istri. Jadi dikontrak. Katanya. Iki Di kota Taif kita berada. اللهم صل على محمد فهم ضربا كما همت فإلا فإنك في طريق الحب كذب Duyufullah wa duyufur rahman wa duyufur rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabarnya, sehat? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Yang kurang sehat mudah-mudahan segera dipulihkan. Sehingga bisa aktivitas kembali. Pelaksanaan ibadahnya dilancarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tamu Allah, tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Sekarang kita posisi berada di Sakifah Bani Sa'idah. Tepatnya di belakang kita di dalam pagar ini namanya Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah Bani Sa'idah. Di balik ini terdapat sebuah cerita yang sangat bersejarah dalam agama Islam, yaitu tentang pelantikannya khalifah pertama umat Islam. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Jadi dulu pas waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia,
yang menggantikan untuk menjadikan seorang pemimpin umat Islam, pelantikannya di tempat ini. Paham je? Jadi waktu Rasulullah terdengar meninggal, sampai ke telinganya Sayyidina Umar tidak terima. Bahkan sampai bersumpah, sampai mengatakan siapa saja yang berani menyampaikan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka dia akan dipenggal. Jadi saking gak terimanya Sayyidina Umar itu ketika dikabarkan Rasulullah masih belum terima kalau Rasulullah itu sudah meninggal. Akhirnya Sayyidina Umar itu menyampaikan bahwasanya siapa saja yang berani menyampaikan bahwasanya Muhammad itu meninggal, maka akan kupenggal kepalanya. Terus di Sakifah Bani Sa'idah ini, sebelum mayat Rasulullah dikebumikan, di tempat ini berkumpullah rombongan sahabat Ansor. Ngerti sahabat Ansor? Sahabat Ansor itu adalah sahabat yang asli penduduk Madinah. Sahabat Muhajirin adalah sahabat yang hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Termasuk diantaranya Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan lain sebagainya. Jadi di tempat ini, waktu Rasulullah masih belum dikebumikan, mayatnya masih belum dikebumikan, di tempat ini sudah ramai perkumpulan sahabat Ansor. Ngapain sahabat Ansor berkumpul di sini? Sahabat Ansor berkumpul di sini hanya untuk membuat seorang pemimpin di kota Madinah. Pemimpin di kota Madinah saja, bukan secara umum. Akhirnya terdengarlah oleh Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Dan di saat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, begitu juga para sahabat Muhajirin berkumpul, di situ terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan, kata sahabat Ansor pemimpinnya, ada yang mengatakan sahabat Muhajirin. Cuman sebelumnya itu, oleh karena itu kata Sayyidina Umar, setelah datangnya Sayyidina Umar, timbullah sebuah pendapat bahwasannya Ra'usun min setelah datangnya Sayyidina Umar, kepemimpinan itu ditetapkan dari golongan sahabat Muhajirin. Yang awalnya dari sahabat Ansor itu mempunyai kandidat, sahabat Muhajirin juga mempunyai kandidat. Mereka mempunyai feeling bahwasannya dalam kelompok ini satu persatu punya pemimpin sendiri. Dari sahabat Muhajirin punya pemimpin, dari sahabat Ansor juga pemimpin, ada pemimpinnya. Sehingga ketika datanglah Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, hal pendapat seperti itu, akhirnya mereka ungkapkan bahwasannya, kata Sayyidina Umar, bahwasannya pemimpin itu dari sahabat Muhajirin dan untuk menteri-menterinya dari sahabat Ansor. Seperti itu. Bahkan kandidat yang mau dijadikan seorang pemimpin dari sahabat Ansor itu namanya Sa'ad bin Ubadah. Sedangkan dari sahabat Muhajirin itu Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Al-Aqsa, karena Masjidil Aqsa itu menurut mereka adalah Ka'bahnya, kiblatnya mereka, ingin menguasai Masjidil Aqsa. Jadi untuk cerita selengkapnya nanti besok insyaallah City Tour ada namanya Masjid Kiblaten, masjid tentang persaksian perpindahannya, saksi bisu tentang perpindahannya arah kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Sekarang ini kita foto dulu biar punya kenang-kenangan, foto bersama masjid tadi. Nanti kita foto di sana dan juga di sana. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Senyum. 3, 2, 1. Senyum. Gaya bebas. Berkah. Jangan jadian ya. Jangan dada-dada, wis meneng wis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahitawakkalna 'alallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar.
أكبر الله أكبر سبحان الذي سبحان الذي سخر لنا هذا سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد اللهم يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف اللهم سلمنا وسلم ما معنا واحفظنا واحفظ ما معنا وبلغ ما معنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini namanya Masjid Kuba. Karena sekarang kita sudah masuk waktu Isra atau waktu Duha, maka sholat di Merdeka.
sudah melaksanakan sholat di Masjid Kuba, di mana di Masjid Kuba ini ketika kita melaksanakan di sholatnya dan kita berangkat dari hotel dalam keadaan punya wudhu, kemudian setelah nyampe Masjid Kuba kita melaksanakan sholat di dalamnya, maka insyaallah pahalanya sama sebagaimana orang yang melaksanakan umrah. Amin. Kepada diri kita sendiri karena termasuk zalim. Paham Bu? Paham Bapak? Sekarang ini kita akan menuju mana? Kiblaten. Masjid Kiblaten. Ada apa di Masjid Kiblaten? Masjid Kiblaten ini dari namanya saja Kiblaten, dua kiblat. Jadi masjid ini memiliki dua arah kiblat. Dan Masjid Kiblaten ini merupakan saksi bisu tentang perpindahannya arah kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram Mekah. Dulu umat Islam arah kiblatnya menuju kota Mekah, kota Palestina. mana Masjidil Aqsa? Palestina. Palestina. Lupa. Dulu umat Islam itu arah kiblatnya menuju ke Palestina, tepatnya di Masjidil Aqsa. Namun setelah beberapa lama kemudian, setelah Rasulullah sudah seringkali meminta kepada Allah, memohon kepada Allah untuk memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa menuju kota suci Mekah, akhirnya terkabullah apa yang diminta oleh Rasulullah SAW. Karena di zaman Rasulullah, sebelum berpindahnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram Mekah, Rasulullah sering diolok-olok, sering dicaci maki, sering dianiaya. Karena apa? Karena seakan-akan umat Islam itu meniru arah kiblatnya kaum Nasrani dan Yahudi. Jadi Rasulullah itu seakan-akan kata orang Nasrani, Muhammad, apakah umat Islam tidak punya arah kiblat sehingga ikut-ikutan arah kiblat kami? Akhirnya Rasulullah itu ketika menerima ejekan seperti itu, Rasulullah seringkali memohon, bermunajat kepada Allah untuk melaksanakan, untuk memindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Jadi terjadinya perpindahan tersebut di saat Rasulullah melaksanakan salat zuhur. Jumlah salat zuhur itu ada 4 rakaat. 2 rakaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita nyampe mana Bu? Udah mimpi Rasulullah? Udah mimpi Rasulullah? Oh pada diam? Mata merem, telinga mendengarkan. Jadi gak nyambung dengan Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Jadi waktu Rasulullah terjadinya perubahan arah kiblat itu pas waktu zuhur. Di saat Rasulullah melaksanakan sholat zuhur, 2 rakaat awal, rakaat 1 dan rakaat kedua, Rasulullah masih mengarah ke kiblat yang pertama, yaitu Masjidil Aqsa. Namun 2 rakaat terakhir, rakaat ketiga dan rakaat keempatnya dialihkan ke arah Masjidil Haram Mekah. Ketika Rasulullah melaksanakan sholat, setelah sampai 2 rakaat, turunlah sebuah ayat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Oleh Allah diperintahkan kepada Rasulullah untuk memalingkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa menghadap ke Masjidil Haram Mekah. Jadi Masjid Kiblaten ini, Bapak Ibu, tamu Allah, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan tempat atau masjid atau saksi bisu tentang perpindahannya arah kiblat dari Masjidil Aqsa mengarah ke Masjidil Haram Mekah, yakni dan kemarin alhamdulillah kita sudah 5 hari melaksanakan sholat di sana di mana pahala sholat di Masjidil Haram yaitu sama
melaksanakan sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang lebih afdol sholat selain di masjidku ini terkecuali Masjidil Haram. Kenapa? Karena Masjidil Haram ini karena apa? Sholat yang lebih afdol dibandingkan masjidku terkecuali Masjidil Haram. Karena di Masjidil Nabawi itu pahalanya cuma 1.000, tapi kalau di Masjidil Haram itu 100.000. Kalau berjemaah di Masjidil Nabawi itu pahalanya 100.000, kalau di Masjidil Haram pahalanya 1 juta. Jadi 5 hari sampian melaksanakan sholat di sana, 5 hari 5 waktu. Jadi 5 kali 5 berapa? 25. 25 dikali 1 juta 25 juta ditambah sholat sunnahnya. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama dilaksanakan diterima oleh Allah, terkhususnya ibadah umroh kita menjadi umroh yang makbulah. Amin. Bapak Ibu, kamu Allah, Bapak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di depan kita ini bentar lagi kita akan nyampe yang namanya Masjid Khandaq. Pas di depan kita ini kita putar balik. Di depannya itu namanya Masjid Khandaq. Apa Masjid Khandaq itu? Masjid paret. Paret kalau kata orang Pontianak itu pat. Kalau kata orang Madura leke. Kalau orang Jawa bilangnya apa? Kali, sejenis kali ya. Nah, jadi itu namanya Masjid Khandaq, di mana dulu terjadi yang namanya perang Khandaq. Di perang Khandaq ini umat Islam mempunyai strategi yang sangat jitu. Di awal mulanya sebelum terjadinya peperangan, umat Islam berkumpul untuk bermusyawarah strategi apa yang akan digunakan. Namun timbullah satu strategi dari salah satu sahabat yang mempunyai pemikiran bahwasannya diperintahkan untuk menggali sebuah parit. Dengan tujuan apa? Galian parit tersebut sedalam 3 meter, selebar 5 meter. Dengan tujuan apa? Karena ketika 3 meter dalamnya, 5 meter lebarnya, maka ketika kuda melompat tidak bisa lompatan tersebut nyampe 5 meter. Ketika sudah kuda memaksakan diri untuk melompat, yang mana jaraknya 5 meter, yang jelas kuda itu jatuh ke dalam. Setelah jatuh ke dalam, karena dalamnya 3 meter, yang jelas kuda itu tidak bisa naik lagi. Itulah termasuk strategi jitu dari peperangan Khandaq, sehingga dinamakanlah Masjid Khandaq. Dan di depan kita ini, jelas di sebelah kiri depan, itu namanya Masjid Qiblatain. Masjid yang memiliki 2 arah kiblat. Jadi arah kiblatnya, tempat imamnya ada 2, Bu. Di Masjid Qiblatain ini ada tempat imam yang mengarah ke selatan dan juga ada tempat imam yang mengarah ke utara. Masjidil Aqsa itu kalau dari sini Palestina ada di mana? Ada di sebelah utara. Kalau Mekah arah kiblatnya kalau arah kiblatnya arah Mekah dari kota Madinah ini ada di arah selatan. Jadi kalau orang Madinah sholatnya menghadap ke selatan. Kalau orang Jeddah sholatnya menghadap ke timur. Jadi saya itu kalau lagi nggak kerja, lagi berada di Jeddah, sholatnya menghadap timur. Jadi jangan heran, kok di Indonesia sholatnya menghadap ke barat, karena Ka'bahnya ada di barat. Seperti itu. Mudah-mudahan perjalanan kita kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menambahkan pengetahuan kita tentang masalah sejarah Islam, sehingga kita bisa mempelajari dari beberapa perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang depan ini rombongan orang pelit. Yang belakang alhamdulillah tidak termasuk orang pelit. Kenapa saya bilang seperti itu? Sebenarnya yang bilang pelit itu bukan saya. Siapa? Rasulullah. Lebih baik sesama manusia seperti kita yang bilang pelit. Kalau asalkan jangan sampai Rasulullah yang bilang pelit. Karena yang bilang pelit langsung orang yang paling mulia, bahkan orang yang menjadi panutan. Seperti itu. Bapak Ibu, sama Allah, sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah nyampe mana, Bu? Sampai masjid Kiblatan. Selawatan bisik, biar gak ngantuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksirun wa wali. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Arusal Khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Arusal Khafiqaini. Ya Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, nama Allah, nama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini tujuan kita yaitu menuju kebun kurma. Jadi yang mau belanja
bisa jadi kebun, bisa jadi pasar kurma. Tapi Pak insya Allah sekarang itu di kebunnya lagi berbuah, lagi bermusim. Jadi sampean nanti masuk kebun kurma itu, masuk ke pasar dulu. Masuk ke pasar, di pasarnya itu sampean makan kurma, makan apa aja yang di dalamnya itu gratis. Tapi jangan dibawa keluar. Kalau dibawa keluar, bayar. Jadi caranya sampean keningin dulu di dalam, baru keluar. Di kebun kurma, ini wallahu a'lam ya kenyataannya. Tapi kabarnya, kan di kebun kurma memang agak mahal ya harganya. Insya Allah yang sering kali nyampe ke kebun kurma, insya Allah tahu. Beda antara kebun kurma dengan toko-toko di samping hotel itu beda. Jadi katanya sih, kabarnya sih, kenapa kok mahal? Karena sebagian kecil hasil dari kebun kurma itu dibagikan ke duafa dan juga para anak yatim piatu. Seperti itu. Jadi niatkan sampean nanti kalau belanja di kebun kurma, niatkan belanja sambil beramal, niatkan sambil sedekah, biar sampean dapat dua, dapat belanjaan, dapat pahala. Karena juga Bapak Ibu tamu Allah, jangan khawatir sampean sekali bersedekah, karena harta sampean tidak akan berkurang. Karena kata Rasulullah, "Manaqasa malun min shadaqatin bal yasdad bal yasdad bal yasdad." Kata Rasulullah itu sampai diulang 3 kali. Harta yang kau sedekahkan tidak akan berkurang, bahkan bertambah, bertambah dan bertambah. Jadi kunci biar rezeki kita tambah lancar, sering-seringlah sampean bersedekah. Seperti itu. Kita alhamdulillah sekarang sudah nyampe ke pasar kurma. Kebun kurma itu kan kebunnya, cuma kita masuknya ke pasarnya. Bahwa saudara Muhammad, jangan lupa kalau mau beli kurma untuk diri sendiri, yaitu beli kurma ajwa. Karena khasiatnya terdapat ada 2 khasiat. Pertama, terhindar dari gangguan jin, dan yang kedua terhindar dari racun. Jadi cara makannya 7, pagi 7, malam 7, seperti itu. Selama 7 itu dimakan mulai pagi, berarti dalam sehari itu dihindari dari gangguan jin dan juga terhindar dari racun. Kalau malamnya makan 7, jadi 7 butir ya. Malamnya makan 7, semalam itu juga, dalam satu malam itu dihindari, dijaga dari gangguan jin dan juga racun. Bukan keong racun. Yang mau beli bakso, yang lagi kangen sama bakso Malang yang ada di Taif. Sekarang yang biasa yang jual itu di sini mayoritas orang Sunda, Sunda. Bakso Malang. Bakso Malang. Alhamdulillah kita sudah nyampe. Turunnya kita pelan-pelan. Turun pelan-pelan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyicip dulu boleh, sebelum beli nyicip dulu. Boleh. Nyicip dulu. Iya. Sedikit kami akan menjelaskan tentang kisah yang terjadi pada peperangan Uhud, di mana terjadinya peperangan Uhud ini terjadi pada tahun ketiga. Terjadinya tersebut faktor dikarenakan kaum kufar Quraisy merasa ingin balas dendam
karena di saat peperangan Badar di tahun sebelumnya kaum kufar Quraisy banyak yang meninggal, bahkan dapat kekalahan dari umat Islam, sehingga kaum kufar Quraisy mengumpulkan beberapa jumlah pasukan untuk menyerang kota suci Mekah, untuk menyerang tanah suci Madinah, yaitu umat Islam yang dipimpin oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana di saat itu kaum kufar Quraisy, kaum kafir Mekah, mereka mengumpulkan sejumlah sebanyak 3.000 pasukan untuk menyerang tanah suci Madinah ini. 3.000, sedangkan dari umat Islam itu awal mulanya pasukannya 1.000. Namun karena ada beberapa orang termasuk dari golongan munafik, sehingga pasukan tersebut menjadi 700. Awal mulanya 1.000 dikurangi 300 kaum munafik menjadi 700. Jadi di peperangan Uhud ini 700 melawan 3.000 kaum kafir Quraisy Mekah. Di mana pada peperangan awal mula umat Islam ini berada dalam posisi kemenangan. Kaum kafir nyerang, maju dipanah. Kaum kafir maju dipanah, sehingga kaum kafir ini merasa kewalahan, sehingga mereka berpikirnya tidak akan bisa menembus benteng dari kaum muslimin. Akhirnya mereka pergi lari montang-manting meninggalkan harta rampasan. Harta rampasan yang ditinggal oleh kaum kafir akhirnya diambillah oleh pasukan muslimin, sehingga pasukan muslimin yang berada di Bukit Pemanah barusan, bukit kecil yang dinaiki oleh orang-orang barusan, mereka yang posisi di sana sebagian besar turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan tersebut. Jadi orang kafir pergi meninggalkan tempat dengan harta rampasannya. Akhirnya kaum muslimin, pasukan pemanah turun dari bukit tersebut untuk mengambil harta yang ditinggal. Setelah Khalid bin Walid mengetahui, karena Khalid bin Walid di saat perang masih belum bersyahadat, masih belum masuk Islam, masih menjadi musuhnya umat Islam. Setelah Khalid bin Walid mengetahui, akhirnya Khalid bin Walid memerintahkan pasukannya, pasukan berkudanya sebanyak jumlah 200 orang. Akhirnya mereka mengepung Bukit Pemanah. Setelah dikuasai Bukit Pemanah, akhirnya tempat itu dikuasai oleh kaum kufar, sehingga yang awal mulanya umat Islam itu menang, pada akhirnya umat Islam dapat kekalahan. Kekalahan yang dimaksud kekalahan di sini sampai menewaskan 70 syuhada Uhud. 70 syuhada Uhud diantaranya adalah pamanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ini selain menjadi pamannya Rasulullah, juga menjadi saudara Rodo. Apa saudara Rodo itu? Ada yang ngerti saudara Rodo? Saudara Rodo itu saudara susuan. Jadi nyusu sama orang yang sama. Seperti itu. Jadi Rasulullah selain pangkatnya selain Sayyidina Hamzah itu paman, juga saudara Rodo, saudara susuan. Dan juga Sayyidina Hamzah ini pas waktu peperangan Uhud meninggalnya sangat mengenaskan.
Ditombak, setelah tertepar akhirnya datanglah Hindun dan dibelah dadanya. Setelah dadanya dibelah, dikunyahlah hati. Isi dalamnya, hatinya langsung dikunyah sama Hindun. Kenapa? Karena Hindun saking marahnya, saking pengen balas dendam terhadap Sayyidina Hamzah. Karena dijelaskan dalam sebuah riwayat itu dikatakan bahwasanya suami atau ada yang mengatakan bapak dari Hindun ini dibunuh oleh Sayyidina Hamzah pas waktu peperangan Uhud. Sehingga Hindun ini memerintahkan Wahsy, seorang budak, untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Kenapa? Ini dikenal sebagai tukang pemanah yang sangat jago. Bapak Ibu sama Allah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sudah mau nyampe, kisahnya belum selesai, sudah mau nyampe. Piye angel ya. Alhamdulillah. Belanjanya jangan sampai ketinggalan. Belanjaan sampai yang sudah ngeluarin uang jangan sampai ketinggalan di kris. Khawatirnya supirnya nanti ada jadwal ke Mekah atau ke Jeddah sehingga tidak bisa untuk kita ambil kembali. Jadi emang sampai sudah mengeluarkan uang ternyata tertinggal. Mbak. Sini. Hati-hati Bu, hati-hati. Alon. Alhamdulillah, istirahat ya Bu. Istirahat. Ayo. Ayo istirahat Bu. Mana Bapak sekarang kondisi sehat? Masya Allah, alhamdulillah. Halo sono. Lawan. Kemana kita? Ke pencetakan Al-Quran. Oke. Masuk ke pencetakan Al-Quran. Semangat, panas-panas kita semangat, tetap semangat. Tetap semangat semua. Panas semangat, panas ceria. Panas semangat. Ayo Bu, panas semangat Bu. Masya Allah, sip, mantap. Panas tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, Romi dan Juli nih luar biasa. Dadah. Oke, mantap. Panas lain. Bu, panas semangat Bu. Ayo rombongannya, mana rombongannya? Masya Allah, kita percetakan Al-Quran. Mantap. Luar biasa. Mantap, semangat. Ini biasa jalan jauh semua nih. Mantap.
Besok jalan jauh semuanya. Al-Quran semua. Produksi. Tiap hari memproduksi. Masya Allah. Ayo Pak. Bu, semangat Bu. Masya Allah, amin ya Allah. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum. Syukran kathir. Jalan haji, jalan siap, cepat-cepat, jalan-jalan. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat Al-Quran. Semoga bermanfaat. Datang memenuhi panggilanmu, hatiku bergetar, air mata pun mengalir di hadapanmu. Aku tunduk bersujud. Labai, Allahumma labai, di tengah kerumunan hamba-Mu. Labai la syarika laka labai, hanya Engkaulah tiada sekutu. Mengelilingi Ka'bah yang suci, langkah demi langkah, doa pun terucap. Aku kecil di hadapan-Mu yang agung, mencari ridha dan ampunan-Mu. Labai.